Apa sampai membakar, memborgol, membakar di depan mata langsung, dan itu bentuk kesadisan. Dan kami menduga secara psikologi ini ada masalah dengan kesehatan mental pelaku, termasuk korban juga kesehatan mentalnya. Kok bisa punya anak baru lahir masih kecil, dia mau berjudi? Membunuh nggak boleh, tetapi mengabaikan keluarga dengan berjudi juga tidak boleh. Si ibu ini baru memiliki balita 3 orang, baru melahirkan bayi kembar. Ya, 2 orang baru usia 4 bulan. Dugaan saya bisa dia menghadapi baby blues. Walaupun beberapa teori mengatakan baby blues ini hanya hitungan minggu, tetapi dampaknya bisa juga kepada depresi. Karena lelah, capek, kehilangan tenaga. Ya, sementara suaminya sibuk bermain judi. Ini yang membuat kita prihatin. Harusnya memang dukungan moral, dukungan sosial kepada pasangan ya. Di undang-undang terbaru mungkin nanti akan ada bahwa suami itu boleh cuti kalau istrinya melahirkan untuk mensupport istrinya gitu ya, bukan malah dia mengerjakan yang lain. Jadi kita berempati juga kepada pelaku. Bagaimana seorang istri yang harus menanggung beban ya ekonomi keluarga, lelah mengurus balita, tetapi si suaminya justru menyakiti dan mengabaikannya secara ekonomi tadi kan dia melakukan judi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan soal permasalahan kesehatan mental kesehatan jiwa. Nanti kita ngomong sama ahlinya deh. Merujuk dari kasus pembakaran suami oleh seorang polwan. Dan ini tentunya kita sedih melihat situasi ini. Kali ini kita berbincang dengan Bang Iqbal, Muhammad Iqbal. Apa kabar Bang Iqbal? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bang Iqbal tentunya Bang Iqbal mencermati ya dan mengikuti kejadian yang di Mojokerto ya. Dan ini tentunya kita semua prihatin melihat kejadian ini karena ada beberapa isu penting di situ. Yang pertama adalah ternyata ada masalah dari judi online dan itu berdampak gitu. Dan mungkin ada persoalan-persoalan lain. Kalau Bang Iqbal kan seorang psikolog ya, tentunya pandangannya akan lebih tajam dan bisa menjelaskan dari perspektif itu. Kalau saya awam sekali, saya ingin mendengarkan nih Bang Iqbal. Saya kira dalam kasus ini Bang Novel ya, ada 4 kata kunci ya. Pertama judi online. Yang kedua KDRT, yang ketiga kesehatan mental, dan yang keempat anggota kepolisian. Ini menarik ini. Kalau ini terjadi pada masyarakat awam, ini tentu saja orang bilang tidak educate gitu ya. Tapi ini kan adalah pelaku dan korban adalah dua-duanya anggota kepolisian. Ini membuat kita prihatin bahwa ini tentu saja mencoreng ya institusi kepolisian. Dan saya meyakini kasus-kasus seperti ini bisa jadi kayak fenomena gunung es. Bukan hanya di institusi Polri, mungkin ada di institusi lain. Pada uniform worker istilahnya. Atau pada masyarakat bawah. Di mana judi online ini memang sudah mengerikan. Sudah jutaan orang terpapar, ya kalau saya lihat datanya, kemudian juga, dan ini sudah juga berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian dan kekerasan. Jadi kembali seperti bahasan kita sebelumnya bahwa membunuh nggak boleh, tetapi mengabaikan keluarga dengan berjudi juga tidak boleh. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa sampai membakar, memborgol, membakar di depan mata langsung, dan itu bentuk kesadisan. Dan kami menduga secara psikologi ini ada masalah dengan kesehatan mental pelaku, termasuk korban juga kesehatan mentalnya. Kok bisa punya anak baru lahir masih kecil, dia mau berjudi? Dan memang judi juga berdampak kepada kesehatan mental. Bisa mengalami gangguan kecemasan. Dia khawatir ya, kecemasan, sulit tidur ya, kemudian juga kehilangan semangat hidup, dan selalu termotivasi untuk ingin kaya segera dengan instan. Dan yang kedua adalah bisa berdampak kepada depresi tadi. Ketika dia gagal ya, dia menghadapi kehilangan sesuatu, ini juga berdampak kepada kinerja dan produktivitasnya. Ini yang harus diperhatikan para pimpinan saat ini yang berada di kepolisian ataupun dimanapun, di perusahaan swasta atau di ASN, bahwa para pemimpin harus jeli melihat kehidupan anggotanya. Jangan sampai terjadi korban-korban selanjutnya. Jadi kalau menurut Kementerian Kesehatan,
1 dari 10 orang Indonesia ini menghadapi masalah dengan gangguan kejiwaan. 1 dari 10 ya. Iya. Okay. Yang pertama itu gangguan kecemasan. Yang kedua depresi. Yang ketiga skizofrenia. Ya, itu menjadi salah satu, atau bipolar, saya lupa. Jadi ini menjadi salah satu perhatian kita bersama kecemasan. Kenapa? Ternyata kecemasan ini juga ada hubungan dengan lingkungan, pola asuh, termasuk perilaku. Dan orang-orang yang kecanduan judi tentu saja dia akan menghadapi kecemasan. Karena dia akhirnya berhutang mungkin, bahkan dia mencuri, menjual barang orang lain. Dan itu biasanya yang saya dapati dari klien saya, mereka larinya ke narkoba. Karena mereka memerlukan efek penenang. Begitu. Memang masalahnya ternyata seserius itu ya. Betul. Walaupun kita sudah pernah membahas seserius itu, tapi kan kembali lagi kita terkejut dengan situasi ini. Apalagi ketika dikatakan ini baru fenomena gunung es. Benar. Artinya kalau dilacak dengan lebih jauh, potensi permasalahan itu besar sekali dan banyak sekali. Ya kita tentunya berharap jangan sampai terjadi. Masalahnya begini, kalau sudah terlanjur ini orang yang sudah bermasalah dengan kesehatan mental, kira-kira bisa sembuh apa enggak? Dan berapa lama terjadi proses untuk bisa menyembuhkan? Dan sebelum itu tentunya kita ingin tahu juga masalah kesehatan mental itu terjadinya kapan gitu ya? Iya, kapan dan apa? Tentunya kumulasi dari persoalan-persoalan yang dihadapi, dan itu baru bisa terlihat setelah berapa lama. Ya, makanya ini pelajaran poin hikmah penting dari kasus ini adalah teman-teman di kepolisian, para rekruter di berbagai instansi ataupun swasta. Isu resilience ini penting, resilience. Okay. Tentang daya juang atau ketahanan ya. Bagaimana orang-orang yang kita rekrut ini bukan hanya pintar secara akademik, tetapi memiliki mental yang kuat, tangguh. Karena dalam tugas itu banyak sekali berbagai ujian. Bahkan kemarin ada seorang atlet MMA yang petarung sekalipun bunuh diri. Betul. Jadi ini menurut saya penting bagaimana keseimbangan antara kognitif, afektifnya, dan psikomotoriknya. Dan resilient ini adalah kata kunci yang bisa mencegah terjadinya kasus-kasus bunuh diri dan masalah psikologi tadi, termasuk kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini kalau didefinisikan adalah kalau orang sehat menurut WHO itu bukan hanya orang yang kuat secara fisik, tapi adalah mampu bersosialisasi di masyarakat. Jadi orang yang sehat itu orang yang dapat bergaul, dapat beradaptasi. Nah, sehat mental ini juga ada hubungannya dengan kemampuan adjustment tadi dengan masyarakat. Kemudian juga dia mampu mengelola dirinya, mampu emosinya, mampu menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, selama ini kita lihat banyak orang sehat secara fisik, tapi dia antisosial, dia menarik diri dari lingkungan, individualis. Ini juga beresiko menghadapi masalah-masalah dengan kesehatan mentalnya. Jadi saya melihat dalam kasus ini, kalau kita profiling si korban, walaupun saya tidak bertemu langsung ya dari referensi yang ada, si ibu ini baru memiliki balita 3 orang, baru melahirkan bayi kembar. 2 orang baru usia 4 bulan. Dugaan saya bisa dia menghadapi baby blues, walaupun beberapa teori mengatakan baby blues ini hanya hitungan minggu, tetapi dampaknya bisa juga kepada depresi. Karena lelah, capek, kehilangan tenaga, sementara suaminya sibuk bermain judi. Ini yang membuat kita prihatin. Harusnya memang dukungan moral, dukungan sosial kepada pasangan ya. Di undang-undang terbaru mungkin nanti akan ada bahwa suami itu boleh cuti kalau istrinya melahirkan untuk mensupport istrinya gitu ya, bukan malah dia mengerjakan yang lain. Jadi kita berempati juga kepada pelaku, bagaimana seorang istri yang harus menanggung beban ya ekonomi keluarga, lelah mengurus balita, tetapi si suaminya justru menyakiti dan mengabaikannya secara ekonomi tadi kan dia melakukan judi. Jadi ini menurut saya perlu dikaji lebih dalam oleh pihak kepolisian dari teman-teman Pak Kapolri untuk bisa mencegah agar tidak terjadi lagi pada anggota yang lain. Seandainya begini, dalam proses rekrutmen ternyata ada orang yang punya gejala atau punya potensi untuk masalah dengan kesehatan mental. Dan kemudian mungkin dalam proses seleksinya lolos nih.
dibanding dengan orang seandainya memang sebetulnya tidak punya persoalan, tapi dua-duanya menghadapi banyak permasalahan dan kemudian mengarah kepada bermasalah dalam kesehatan mental. Betul. Ini kira-kira pengaruhnya itu sejauh mana? Apakah yang berpotensi ini bisa sangat luar biasa efeknya, atau sebetulnya yang tidak berpotensi pun ketika menghadapi persoalan-persoalan bisa juga menjadi bermasalah dalam kesehatan mental dalam waktu yang mungkin relatif singkat, mungkin dalam 6 bulan, setahun. Atau bagaimana ceritanya? Makanya dalam wawancara kesehatan mental itu juga faktor family ini penting, keluarga ya. Genetiknya penting juga. Apakah ada pengaruh tadi? Pengaruh. Apakah ada anggota keluarga yang menghadapi masalah gangguan kejiwaan? Ya. Kemudian juga hasil tes psikologinya, ya itu juga perlu didalami. Apakah pernah konseling dengan psikiater atau psikolog? Ya masalahnya seperti apa? Karena tadi terkadang pada hari ini dia sehat, tetapi ketika stresornya datang, dia nggak kuat. Makanya bagi di TNI Polri saya kira ini yang paling penting adalah masalah tahan bantingnya tadi, daya juangnya tadi, ketangguhannya tadi. Ya terkadang kita terkesima dengan nilai raport seseorang, terkesima dengan IPK, terkesima dengan alumni alma mater. Tapi kita tidak melihat bagaimana kehidupan sosialnya. Saya melihat ditambah lagi kenapa masalah daya juang ini menjadi perhatian karena pola asuh. Saya melihat orang-orang tua yang mapan, yang mulai mapan, bukan mapan juga sebenarnya. Yang mulai mapan itu terlalu overprotective, ya. Memanjakan lagi. Memanjakan, apa-apa dilindungi. Kalau ada masalah, orang tuanya yang turun tangan. Ibarat tongkat, mereka ini tergantung. Begitu dia bekerja mandiri, dia tidak punya tongkat lagi. Situ akhirnya dia mudah jatuh. Jadi harusnya memang dari kecil anak-anak ini harus dilatih untuk tahan banting. Siapkan mereka untuk gagal. Siapkan mereka untuk menghadapi masalah. Termasuk juga kemampuan memilih pasangan. Nah ini penting. Saya banyak menemukan Bang Novel kasus-kasus anak pinter, hebat, tapi dia nggak pandai memilih pasangan. Akhirnya ketika dia menikah, dia pun menghadapi masalah dengan pasangannya. Bagi dia, karena dia tidak pernah berinteraksi sosial gitu ya. Bagi dia orang yang hari ini baik, ya itu baik gitu loh. Dia nggak tahu ada istilah personality. Persona itu artinya topeng. Jadi setiap orang ini memakai topeng. Maka untuk memastikan orang ini baik atau tidak, ya dia harus melakukan triangulasi kalau dalam bahasa peneliti atau significant others, interview, wawancara ke keluarganya, keliling lingkungannya untuk memastikan kira-kira orang opininya sama nggak nih, positif atau negatif. Jadi kembali kepada isu rumah tangga di Indonesia, saya kira judi online ini sudah sangat membahayakan. Teman-teman di kepolisian harus menindak tegas karena korbannya pun adalah anggota sendiri. Jangan lagi kasih ampun. Dan ini juga saya kira berkorelasi dengan narkoba. Apalagi udah judi online, narkoba, tambah karena pinjol lagi. Pinjol, pasti berkorelasi itu. Nanti ujung-ujungnya pinjol. Termasuk kasus kriminal termasuk penggelapan, pencurian, dan begal. Kalau kita lihat kan bisa jadi orang yang kemudian kena pengaruh judi online. Terus kemudian dia merasa yakin bahwa ke depan akan dapat, akan menang nih, akan bisa beruntung. Terus kemudian dia ngambil uang pinjaman dengan pinjol. Dan kemudian dampaknya justru malah terikat di mana-mana. Akhirnya memotivasi dia untuk berbuat kejahatan, untuk berani untuk berbuat kejahatan. Itu lingkaran setan. Jadi semakin judi online tinggi, semakin narkoba tinggi, maka kriminalitas semakin meningkat. Itu aja korelasinya. Dan mestinya bisa dibaca itu ya. Bisa. Gambaran itu ya. Betul. Jadi saya melihat bahwa di dalam statistik kepolisian itu juga harus menjadi indikator bagaimana kita melakukan upaya-upaya. Kenapa di kota ini begal banyak? Apakah begal ini sudah menjadi budaya? Oh ternyata ada hubungan sama pengangguran. Ternyata ada hubungan sama tingkat perceraian. Nah ini kita bisa analisis data-data sekunder ini untuk bisa melakukan preventif. Makanya pimpinan daerah, teman-teman di polisi sektor, Polres ini bisa melakukan identifikasi dan pencegahan. Termasuk tawuran. Tawuran ada hubungan sama perceraian misalnya. Tawuran ada hubungan sama dengan narkoba misalnya. Jadi ini semua juga menjadi salah satu PR kita bersama. Jadi memang semuanya mestinya bisa dilihat ya dari banyak perspektif tadi ya. Dengan begitu antisipasinya, penyelesaian masalahnya bisa
bisa lebih awal, tidak hanya di ujungnya dengan menindak saja. Betul. Kalau cuma ditindak saja nanti orang justru malah hanya penuhin LP ini, ya. Saya kira masih ada waktu teman-teman di kepolisian ataupun instansi manapun buatlah namanya counseling center. Oke. Pusat orang bercurhat. Pusat orang untuk mendapatkan intervensi psikologi. Oh iya. Sekarang di kalangan karyawan itu paling banyak isu perselingkuhan, kenakalan remaja, pinjol, narkoba. Lalu dia nggak tahu harus mengadu kemana. Sementara kalau pergi ke psikolog resmi itu mahal. Iya. Memerlukan waktu. Iya. Dan saya kira pihak-pihak teman-teman kepolisian bisa memulai untuk membuat intervensi psikologi kepada anggotanya dengan menyediakan layanan konseling, sehingga ketika ada masalah kekerasan, ada masalah KDRT, ada masalah dengan rumah tangganya, itu bisa diberikan jalan-jalan pencegahan ataupun intervensi psikologi yang bisa membuat mereka lebih baik. Iya. Sehingga nggak sampai terus kemudian tiba-tiba terjadi perbuatan yang ekstrim gitu ya, atau perbuatan justru malah menimbulkan persoalan yang besar sekali. Ya, menarik sekali. Nah sekarang begini, saya ingin tahu kalau ternyata seandainya nih dalam suatu proses rekrutmen ternyata ada yang direkrut dan ternyata dia punya masalah kesehatan mental. Iya. Itu perbaikannya perlu waktu berapa lama kira-kira? Ya tergantung, makanya kesehatan mental ini kan indikasi aja sebenarnya. Apakah dia mampu menjalani kehidupan dengan normal atau tidak? Iya. Termasuk bersosialisasi. Jadi saya melihat bahwa ini perlu semacam penguatan, termasuk aspek spiritualitasnya. Oke. Aspek spiritualitas itu sangat penting, fondasi, akidah bagi agama misalnya. Sehingga ketika seseorang memiliki masalah, dia tidak hanya mengukur dari aspek duniawi. Kayak tadi, ketika dia menemukan suaminya judi online, gimana ya? Dia kan nggak tahu caranya. Cara terbaik bagi dia adalah menghukum gitu loh. Padahal hukuman itu tidak boleh dilakukan selain aparat penegak hukum. Yang harus diedukasi adalah ketika dia menghadapi misalnya suami yang berzina, misalnya selingkuh, apa yang dilakukan? Maka kalau agama memiliki jalur, misalnya dari Islam, dia akan bermusyawarah dengan keluarga besarnya, walinya, ayahku, abangku, kakakku, suamiku telah melanggar syariat. Dia berzina, dia selingkuh, dia narkoba misalnya kan, dia berjudi. Lalu nanti si walinya ini akan memanggil suaminya ini bagaimana, apakah masih mau memperbaiki, ya kan? Kalau ternyata tidak mau berubah, malah mengancam, membahayakan nyawa, maka si laki-laki, si perempuan ini boleh melakukan gugatan hulu namanya, menggugat ke pengadilan. Nanti hakim akan menilai juga apakah boleh bercerai atau tidak. Karena saya sebagai belasan tahun sebagai konselor pernikahan, banyak orang menganggap jangan sampai cerai. Tapi dalam beberapa kasus saya lihat memang nggak bisa, harus cerai. Karena memang udah sakit jiwa, istrinya digebukin setiap hari, ada yang disuruh jual narkoba, ada yang penyimpangan seksual, ada yang menularkan HIV/AIDS gitu loh. Jadi ini kan nggak bisa dibiarkan. Betul. Maka disitunya saya melihat keindahan, nilai-nilai agama itu ketika dia memberikan jalan-jalan yang memang itu rasional gitu loh. Betul. Ya. Menarik sekali nih. Memang dalam perspektif psikologi saya nggak terlalu banyak paham, tapi dari cerita ini luar biasa. Memang penting sekali untuk memahami dan mendeteksi dari awal ya. Betul. Apakah terus kemudian kalau seandainya nih masyarakat awam atau kita semua nih lagi melihat ada orang yang sering menyendiri, oh jangan-jangan dia punya masalah kesehatan mental, apa bisa di capture begitu? Bisa, karena salah satu orang yang masalah kesehatan mental itulah orang yang menarik diri dari lingkungan sosial. Ya, dia tidak mampu, tidak bergairah hidupnya. Jangan kan menyendiri, kalau dia lesu ya itu juga berbahaya. Jadi ada namanya depresi terselubung atau depresi ringan gitu ya. Yang dia tuh senggol bacok, sensitif gitu. Ini kenapa sih ini orang gitu ya? Dia depresi tapi tidak tercapture gitu loh. Dan saya menduga beberapa kasus perceraian di klien-klien saya itu memang terjadi akibat masalah gangguan mental gitu loh. Atau kesehatan mental. Ya, contoh ada kasus di mana suami selingkuh. Dan akibat selingkuh itu dia mengalami kecemasan yang luar biasa. Dan ketika saya tanya, kenapa dia selingkuh? Ternyata karena dia menerima uang korup.
Uang sogokan. Awalnya nggak selingkuh, nggak punya uang, tapi begitu dia dapat uang sogokan, dia mulai pergi ke diskotik, dia mulai pergi pijat plus. Jadi itu semua berkorelasi juga dengan integritas sebenarnya. Dan saya sering tahu itu tuh. Biasanya kalau orang sudah menerima uang hasil korupsi, dia biasanya suka berperilaku jahat, malah berlaku masalah sosial. Betul. Jadi disinilah kekuatan agama sebenarnya. Bagaimana, kenapa sih agama itu melarang kita berzina? Karena ada penyakit infeksi menular seksual sebagai ancamannya, sebagai resikonya. Kenapa kita melarang berjudi? Karena berjudi ini merusak rumah tangga, membuat orang bangkrut gitu loh. Dan semua yang dilarang agama itu sudah jelas. Larangannya kenapa? Kenapa kita nggak boleh narkoba? Karena narkoba melalaikan kita dari agama dan keluarga misalnya. Betul. Dan peran negara juga dalam konteks penegakan hukum agar nggak sampai terus mempengaruhi orang-orang yang awam ya. Betul, makanya saya nggak habis pikir kenapa para bandar judi masih eksis. Padahal kerusakan sudah jelas. Ya, makanya saya meyakini suatu hari pihak kepolisian harus bisa memberantas ini semua. Dan harus itu memang godaannya besar karena biasanya mereka bagi uang juga ya untuk bisa selamat dan bisa eksis ya. Betul. Dan sepanjang uang itu terus kemudian masih dipakai, ya mereka akan terus eksis. Betul. Dan masyarakat akan terus banyak menjadi korban. Ini yang khawatir kita ya. Dan semoga ke depan memang ini harus dibenahi dan diberantas. Tentunya bukan hanya di kepolisian saja, ada kalau di level pemerintahan ada Kominfo ya. Betul. Kalau judi online dan ada beberapa bidang. Termasuk pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah. Edukasi. Ya. Ini juga untuk ini Bang Iqbal nanti kalau maju jadi wali kota Padang terpilih, kontribusinya mesti harus kita bisa buat memperbaiki persoalan ini. Konseling masyarakat. Luar biasa. Ya, saya kira menarik diskusi kita ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bang Iqbal. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.